5 sekawan berkelana. Bagian 2. Gagasan George. Ketiga saudara sepupunya menatap wajah George yang berseri-seri. Wah, bagus sekali gagasanmu itu. Kenapa tak terpikir sedari tadi? Oh ya, melancong sendiri dengan karavan. Asyik, seru En girang. Begitu girang perasaannya, sehingga mukanya menjadi merah. Matanya bersinar-sinar. Itu memang belum pernah kita lakukan, kata Julian dalam hati. Ia bertanya-tanya, mungkinkah mereka melakukannya? Pasti akan menyenangkan jika kita bisa berkelana dengannya ke bukit-bukit, yang ada danaunya, seperti dikatakan anak tadi. Kita bisa mandi-mandi di situ, dan barangkali saja kita akan bisa berkenalan dengan orang-orang sirkus. Aku sedari dulu sudah ingin mengenal seluk-beluk kehidupan sirkus. Wah, Julian, gagasanmu itu lebih hebat lagi, kata George sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Aku senang melihat anak yang bernama Nobby itu. Kalian, ya, kata ketiga sepupunya serempak. Tapi aku tak suka pada pamannya, kata Dick. Kelihatannya jahat. Aku berani taruhan, Nobby pasti selalu dipaksa untuk menuruti kemauannya. Julian, kau rasa mungkinkah kita akan diizinkan bepergian sendiri dengan karavan? Tanya Anne bersungguh-sungguh. Menurut perasaanku, itulah gagasan kita yang paling hebat sampai sekarang. Yah, kita bisa saja menanyakannya, jawab Julian. Bagaimanapun, aku sudah cukup besar. Jadi sudah bisa mengawasi kalian. Kata George, aku tak perlu dijaga, seperti anak kecil saja. Lagi pula, kalau kita memerlukan penjagaan, kan ada tim. Tanggung ayah dan ibumu akan senang jika kita tak ada di sini untuk seminggu atau 2. Bagi mereka, liburan musim panas rasanya selalu terlalu lama. Dobby bisa kita bawa, untuk menarik karavan. Kata Anne sekonyong-konyong. Selama itu ia memandang ke lapangan, di mana Dobby sedang merumput sambil mengibas-ngibaskan ekor mengusir lalat yang mengganggu. Pasti kuda kita itu akan senang. Aku selalu merasa bahwa dia kesepian, karena harus hidup sendiri di lapangan. Hanya sekali-sekali bisa pergi apabila dipinjam orang. Tentu saja, Dobby bisa kita bawa, kata Dick. Jadi soal itu beres, tapi karavannya, kita peroleh dari mana? Mudahkah caranya menyewa sebuah karavan? Entah, kata Julian. Di sekolah aku punya kenalan, kau pasti ingat padanya. Dick, anak bertubuh besar yang namanya Perry, setiap liburan ia biasa melancong dengan karavan bersama orang tuanya. Aku tahu, mereka menyewa karavan yang mereka pakai. Aku bisa menanyakan padanya, pada siapa mereka menyewanya. Ayah pasti tahu, kata Anne. Atau ibu. Hal-hal seperti itu biasanya diketahui orang-orang dewasa. Aku kepingin karavan bagus yang besar, berwarna merah dan biru, dengan sebuah cerobong asap yang kecil, serta jendela-jendela di sisi kiri dan kanan, pintu di belakang, lalu tangga untuk naik ke dalam, lalu. Petik 2. Yang lain-lain memotong karena juga ingin mengetengahkan keinginan masing-masing. Tak lama kemudian semuanya sudah ribut berbicara. Begitu ributnya, sehingga tak sadar bahwa ada orang datang. Orang itu berdiri dekat mereka. Ia tertawa mendengar mereka berebut-rebut bicara. Timmy menggonggong sopan. Pada saat itu, cuma dia saja yang ada perhatian pada hal-hal lain. Mendengar gonggongannya, anak-anak menoleh. Ah, ibu, kata Julian. Ibu datang tepat pada waktunya. Kami ingin menceritakan suatu gagasan yang baru saja timbul. Ibunya tersenyum, lalu duduk. Kalian kedengarannya begitu bersemangat, katanya. Gagasan apa itu? Begini soalnya, Bu, kata Anne sebelum saudara-saudaranya sempat membuka mulut. Kami sudah sependapat, ingin melancong sendiri dalam liburan ini. Dengan karavan. Aduh Bu, pasti asyik. Kalian sendiri saja, kata ibunya agak ragu. Yah, aku tak tahu, Julian kan bisa menjaga kami, kata Anne. Dan, Timmy juga, sambung George, sementara Tim memukul-mukulkan ekor ke tanah. Tentu saja dia akan menjaga anak-anak. Bukankah itu sudah dilakukannya sejak bertahun-tahun? Pokoknya beres. Aku harus membicarakannya dulu dengan ayah, kata ibu. Jangan kecewa dulu, soal begini tidak bisa kuputuskan sendiri secara tergesa-gesa. Tapi mungkin saja bisa, karena aku tahu ayah harus pergi ke utara untuk beberapa waktu. Dan ia ingin aku ikut. Jadi bisa saja ia akan berpendapat, melancong dengan karavan merupakan gagasan baik. Aku akan berunding dengannya nanti malam. Dobby akan bisa kami pakai untuk menarik karavan, kata Anne dengan mata bersinar-sinar. Bisa kan, Bu?
Pasti dia akan senang, karena kehidupannya saat ini sangat membosankan baginya. Kita lihat saja nanti, kata ibu sambil bangkit. Nah, sekarang kalian sebaiknya mandi dulu. Sebentar lagi saat minum teh. Orang Inggris mempunyai kebiasaan tradisional, yang dalam bahasa mereka disebut tea time, atau secara singkat tea. Meski artinya memang minum teh, tapi bukan seperti kita minum teh pada waktu sore. Pada saat tea, dihidangkan makanan. Jadi untuk mereka saat minum teh merupakan waktu makan sore. Mereka sukar sekali meninggalkan tradisi ini. Biar apa juga yang sedang dikerjakan, pada saat tea mereka istirahat sebentar untuk menikmatinya. Ibu memandang Anne, lalu berkata lagi, aduh, rambutmu kenapa begitu acak-acakan? Anne, apa yang kau perbuat tadi? Jungkir balik di tanah. Anak-anak bergegas masuk ke rumah untuk membersihkan badan mereka merasa gembira. Ibu tadi tidak mengatakan tidak, ia bahkan merasa, mungkin saja bisa. Mereka sudah membayangkan keasyikan melancong sendiri dengan karavan. Memasak dan mencuci sendiri ditemani Dobby dan Timmy. Alangkah indahnya, ayah anak-anak pulang malam sekali. Menjengkelkan, karena mereka tak tahan lagi menunggu keputusan boleh tidaknya mereka berkaravan sendiri. Ketika ayah akhirnya pulang juga, tinggal Julian yang masih belum berada di tempat tidur. Tapi ketika berangkat tidur, masih belum ada yang bisa dilaporkan olehnya. Kepala Julian muncul di celah pintu yang dibuka sedikit olehnya. Ayah capek saat ini, ia sedang makan dan ibu tak mau mengganggunya sampai ia sudah merasa lebih enak sedikit. Karena itu baru besok kita bisa mengetahuinya. Sial, George dan Anne mengeluh. Bagaimana mereka bisa tidur, kalau pikiran penuh dengan ingatan indah pada karavan, tanpa mengetahui apakah mereka akan diizinkan melancong sendiri atau tidak. Sialan, kata George. Aku pasti takkan bisa tidur malam ini. Tapi ketika mereka bangun, kabar baik sudah menunggu. Sekali itu tepat pada waktunya mereka muncul di meja makan untuk sarapan. Julian memandang ibunya, matanya penuh harap. Ibu tersenyum, lalu menganggukkan kepala. Ya, kami telah merundingkannya, kata ibu. Kata ayah, ia tidak melihat alasan untuk melarang kalian melancong dengan karavan. Menurut pendapatnya, ada baiknya jika kalian bepergian dan mengurus diri sendiri selama beberapa waktu. Tapi kalian memerlukan dua karavan, bukan cuma satu saja. Satu karavan akan terlalu sempit untuk kalian berempat. Ditambah lagi Timmy. Tapi Dobby takkan kuat menarik dua karavan, Bu, kata Anne cemas. Kita bisa saja meminjam seekor kuda lagi, kata Julian. Bukankah begitu, Bu? Terima kasih, Ayah, karena telah baik hati mau mengizinkan kami pergi. Betul, kata Dick yang selalu tak mau kalah. Hebat, seru George. Kapan kami boleh berangkat? Besok. Tentu saja tidak, kata Julian. Karavan-karavannya masih harus datang dulu. Kita juga masih harus meminjam kuda, lalu berkemas-kemas. Pokoknya masih banyak yang harus diurus. Minggu depan kalian bisa berangkat. Pada saat aku berangkat ke utara bersama ibu, kata ayah. Tapi setiap hari kalian harus mengirim surat, menceritakan keadaan kalian serta di mana kalian sedang berada saat itu. Kedengarannya asyik sekali, kata Anne. Aku rasanya tak lapar kali ini, Bu. Wah, jika begitu pengaruh melancong dengan karavan terhadap dirimu, kurasa lebih baik kau tidak ikut saja, kata ibunya. Tanpa disuruh dua kali, Anne segera menghabiskan bubur gandumnya. Seketika itu juga selera makannya timbul kembali. Tapi pikirannya masih tetap terpaku pada acara pelancongan yang akan datang. Benar-benar menyenangkan, melancong dengan dua karavan yang ditarik dua ekor kuda, tidur mungkin di atas bangku. Lalu memasak di luar, dan kau yang nanti memegang tanggung jawab sepenuhnya, kata ayah pada anaknya yang tertua. Mengerti, Julian, sekarang kau sudah cukup besar, jadi sudah bisa benar-benar bertanggung jawab. Yang lain harus tahu kau yang memimpin dan mereka harus menuruti kata-katamu. Ya, ayah, jawab Julian. Ia merasa bangga, akan kujaga agar semuanya beres. Semuanya serba menggembirakan pada saat itu. Begitu mereka selesai sarapan, anak-anak langsung pergi untuk membicarakannya sesama mereka. Kuusulkan, kita pergi dengan karavan ke bukit-bukit yang dikatakan anak itu yang ada danau di lembahnya, kata Julian. Di sana kita berkemah. Kita tidak akan sendiri di sana karena orang-orang sirkus juga istirahat di tempat itu. Tapi kita jangan terlalu dekat dengan perkemahan mereka, karena mungkin saja mereka tak suka jika ada orang lain mengganggu.
Pokoknya asal cukup dekat sehingga bisa melihat gajah berjalan-jalan setiap hari serta anjing-anjing sedang berlatih. Dan kita akan bersahabat dengan Nobby, sambung Anne. Aku suka pada anak itu. Tapi kita jangan dekat-dekat dengan pamannya. Menurut perasaanku, aneh jika orang yang tampangnya selalu cemberut seperti dia itu bisa menjadi kepala rombongan pelawak sirkus. Aku kepingin tahu kapan dan di mana ibu akan menyewa karavan, kata Julian. Wah, pasti asyik apabila karavan-karavan itu tiba di sini. Yuk, kita ceritakan pada Dobby, kata Anne. Pasti dia juga akan ikut gembira. Konyol, mana dia bisa mengerti, kata George. Tapi walau begitu ia ikut juga dengan Anne. Tak lama kemudian Dobby diberitahukan tentang rencana pelancongan mereka. Brer, dengus kuda itu. Ia merasa gembira, karena akan diajak berjalan-jalan.